Kembali kita ketemu pada mata kuliah online Ekonomi Mikro lanjutan. Di sini kita akan belajar mengenai analisis struktur biaya produksi pada perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Biaya produksi itu merupakan satu konsekuensi dari kegiatan ekonomi suatu perusahaan yang menghasilkan output. Semakin banyak output yang dihasilkan, maka tentu saja akan berdampak pada semakin besarnya biaya produksi. Biaya produksi secara teoritis ada dua macam. Yang pertama adalah biaya tetap, biaya tetap total, yaitu besarnya biaya yang tidak ditentukan oleh besarnya output. Artinya berapapun jumlah output yang dihasilkan, maka beban biaya tetap itu tidak berubah tetap. Contohnya misalnya seperti biaya penyimpanan, biaya sewa, dan sebagainya. Artinya, apakah perusahaan itu berproduksi atau tidak, perusahaan tetap harus mengeluarkan biaya. Kemudian yang kedua adalah biaya variabel. Itu besarnya biaya yang ditentukan oleh besarnya output. Artinya semakin banyak output yang dihasilkan, maka akan semakin besar, semakin banyak besarnya biaya variabel. Nah, penjumlahan antara biaya tetap total dengan biaya variabel itu kita dapatkan biaya total. Secara matematis kita akan jelaskan di sini. Jadi biaya total ini singkatan dari biaya total, itu fungsi dari output. Ini adalah output. Artinya semakin banyak output yang dihasilkan, biaya total itu akan semakin meningkat. Nah, biaya total itu terdiri dari biaya tetap total ditambah dengan biaya variabel. Tadi sudah kita jelaskan biaya tetap total itu adalah besarnya biaya yang jumlahnya tetap, tidak ditentukan oleh besarnya output. Nah, dari biaya total, maka kita bisa turunkan macam-macam fungsi biaya yang lainnya. Yang pertama adalah biaya rata-rata. Biaya rata-rata itu adalah biaya total dibagi dengan output. Biaya total dibagi dengan output. Yang kedua adalah biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata, yaitu besarnya biaya tetap total dibagi dengan besarnya output. Kemudian yang berikutnya adalah biaya variabel rata-rata, yaitu besarnya biaya variabel dibagi dengan output. Dan yang terakhir yaitu biaya marginal. Biaya marginal adalah turunan pertama dari biaya total, atau delta biaya total dibagi dengan delta Q. Kalau kita gambarkan bentuk dari kurva tersebut adalah pertama adalah biaya tetap total, Karena biaya tetap total ini biasanya biaya yang jumlahnya tetap, berapapun besarnya output, maka kalau kita gambarkan bentuknya merupakan garis horizontal pada tingkat biaya tetap tertentu. Jadi misalnya perusahaan untuk sewa gudang misalnya itu mengeluarkan biaya 1 juta misalnya per bulan. Maka 1 juta itu akan dia tetap keluarkan. Apakah gudangnya mau dipakai untuk kegiatan produksi atau tidak, dia tetap harus mengeluarkan. Jadi bentuk kurvanya seperti ini. Dan biaya variabel bentuk kurvanya seperti ini. Biaya variabel. Nah, untuk mencari besarnya biaya total, maka besarnya biaya tetap total ditambah dengan biaya variabel. Jadi kita dapatkan biaya total. Jadi besarnya biaya total, jadi kurva biaya total itu sejajar dengan biaya variabel. Dipisahkan oleh besarnya biaya tetap. Nah, dari bentuk kurva tersebut, maka kita bisa dapatkan bentuk kurva-kurva berikutnya. Seperti yang tadi sudah kita turunkan tadi. Yang pertama adalah biaya variabel rata-rata tadi. Biaya variabel rata-rata itu adalah besarnya biaya variabel dibagi dengan output. Nah, bentuk kurvanya seperti huruf U. Misalnya seperti huruf U. Seperti huruf U. Artinya apa? Artinya semakin banyak output yang dihasilkan, maka semakin rendah, semakin turun. Sampai pada satu titik, pada tingkat output tertentu, biaya variabel rata-rata adalah minimal. Nah, setelah itu, kalau output kemudian ditambah, maka biaya variabel rata-rata akan meningkat.
pada saat biaya variabel rata-rata itu minimal, maka besarnya biaya variabel rata-rata itu sama dengan besarnya biaya marginal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah biaya rata-rata. Biaya rata-rata adalah biaya total dibagi dengan output. Bentuknya sama, ya. Semakin banyak output yang dihasilkan, biaya rata-ratanya akan semakin turun, makin turun. Sampai pada satu titik di mana biaya rata-rata adalah minimal. Ini disebut dengan skala efisien. Ya, skala efisiensi, ya, efisiensi skill. Jadi efisiensi skill adalah tingkat output di mana biaya rata-rata adalah paling rendah. Dan pada saat biaya rata-rata itu minimal, maka besarnya biaya rata-rata sama dengan biaya marginal. Nah, jika tingkat output pada skala efisien itu kemudian ditambah outputnya, maka kemudian biaya rata-rata akan meningkat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah biaya tetap rata-rata. Jadi biaya tetap rata-rata itu semakin besar output yang dihasilkan, maka biaya rata-rata akan semakin turun, makin turun, makin turun, makin rendah, semakin rendah. Inilah mengapa ya perusahaan berskala kecil dengan perusahaan berskala besar itu seringkali kita dapatkan perbedaan di dalam beban biaya yang mereka tanggung, yang mereka hadapi. Usaha skala kecil, mereka menanggung beban biaya tetap rata-rata yang tinggi. Karena apa? Karena skala ekonominya rendah. Skala produksinya rendah. Ya. Beda dengan usaha skala besar. Dia bisa menekan biaya produksi dengan menambah jumlah output. Sehingga biaya tetap rata-rata jadi semakin rendah. Nah, begitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah biaya marginal. Jadi biaya marginal itu memotong kurva biaya rata-rata dan biaya variabel rata-rata pada saat biaya rata-rata dan biaya variabel rata-rata adalah minimal. Jadi demikianlah ya materi kita tentang struktur biaya produksi. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.